akan kita resmikan ruas jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan. Heho Pop gengs, tahu nggak sih apa kepanjangan dari tol? Nah, aku juga baru tahu nih setelah ngubek-ngubek internet. Kalau tol itu ternyata kependekan dari tax on location atau pajak di lokasi. Nah, hidup di Indonesia dengan segala hiruk-pikuknya dan berita ada di mana-mana, proyek soal jalan tol tentu bukan hal yang asing di telinga kita. Dalam beragam berita, jalan tol yang dibangun bahkan diyakini bukan cuma bisa menumbuhkan ekonomi, tapi juga bisa jadi simbol negara maju. Bicara banyak soal tol, nah hari ini gimana nih kalau kita ngebahas beragam proyek jalan tol terpanjang dan termahal di Indonesia? Pertama ada tol Cipali yang punya panjang mencapai 116,75 km dan jadi tol terpanjang yang ada di Pulau Jawa. Tol yang satu ini melintasi 5 kota besar di pulau tersebut, yaitu Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Dari rekam jejak sejarah, tol Cipali ternyata sudah memulai pembangunan di tahun 1996 di masa Presiden Soeharto. Namun karena krisis 98, pembangunan tol ini kemudian berhenti. Pembangunan kembali dilakukan pada masa Presiden SBY di tanggal 28 November 2011. Namun, baru selesai di masa Presiden Jokowi pada tanggal 12 Juli 2015. Bisa dibilang, pembangunan tol Cipali mengambil waktu hampir 2 dekade dengan memakan investasi mencapai 13,7 triliun rupiah. Jika ada yang bertanya, berapa kocek yang disediakan untuk melewati tol ini? Jawabannya yang gak mahal dan gak murah juga. Dari Cikopo ke Palimanan yang merupakan arah paling jauh nih, roda 4 dikenakan biaya Rp107.500, roda 6 Rp177.500, dan roda 8 hingga 10 Rp220.000. Tapi ingat, lewat tol ini bukan cuma soal uang, tapi juga konsentrasi tinggi. Karena tol Cipali ini pernah dicap sebagai tol berbahaya karena banyaknya jumlah kecelakaan. Dalam 10 hari setelah dibuka nih, setidaknya ada 10 kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Kebanyakan kasus disebabkan oleh pengendara ngantuk karena medan tol Cipali yang kebanyakan jalur lurus. Dari Jawa, mari kita pindah ke Provinsi Riau untuk melihat tol Permai atau Pekanbaru Dumai yang panjangnya itu mencapai 131,48 km. Tol yang menyambungkan kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan kota Dumai ini menghabiskan uang mencapai 12,18 triliun rupiah. Angka fantastis ini dianggap wajar loh, karena tol Permai telah menggunakan teknologi CSP dalam pembangunannya yang merupakan rangkaian baja bergelombang untuk pondasi. Teknologi CSP ini diklaim mampu membuat jalan 50 kali lebih kuat dan pengerjaan tol menjadi 50% lebih cepat. Untuk tarif sendiri, tol yang dibangun pada Desember 2016 hingga September 2020 ini punya tarif bervariasi berdasarkan golongan kendaraan, mulai dari Rp118.000 hingga Rp237.000. Oh iya, bagi kamu yang melintas di tol ini ada satu hal unik nih dari tol Permai, yaitu keberadaan terowongan gajah seperti yang tengah dilihat Pak Jokowi. Tol ini jadi satu-satunya yang punya fitur tersebut, sebab memang tol Permai jadi perlintasan gajah dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada lagi tol Bakauheni Terbanggi Besar. Tol ini masuk dalam 3 besar tol terpanjang di Indonesia dengan panjang 140,94 km. Saat dibangun mulai dari April 2015 hingga Maret 2019, tol ini menghabiskan dana investasi mencapai 16,7 triliun rupiah untuk menyambung Lampung Selatan, Bandar Lampung, Metro Pesawaran, dan juga Lampung Tengah. Tol yang masuk dalam jaring tol Trans Sumatera ini dikelola oleh PT Hutama Karya. Pada awalnya, tarif tol di sini dimulai dari Rp111.000 hingga Rp222.000. Nah, pada bulan Mei 2023 kemarin, tarif ini dinaikkan dalam rangka penyesuaian anggaran perawatan tol. Tentu saja, kenaikan harga ini mengalami pro kontra di masyarakat dan juga pemerintah.
Tapi kalau aku sih, selama tolnya terawat dan jalannya mulus, harga naik nggak jadi masalah ya. Apalagi pengalaman berkendara di tol ini emang sangat menarik. Karena ada pemandangan pelabuhan Bakauheni yang sangat memanjakan mata. Masih dari bagian tol Trans Sumatera ada tol Terbanggi Besar dan Kayu Agung. Tol ini terbentang sepanjang 189,2 km dan melewati 5 kota besar seperti Lampung Tengah, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan juga Ogan Komering Ilir. Secara tarif, tol ini tergolong besar karena mulai dari Rp170.500 untuk mobil 4 roda hingga Rp255.500 untuk mobil 10 roda. Nah, meski tarifnya udah gede, siapa sangka kalau tarif ini dinaikkan lagi pada Mei 2023 kemarin. Persoalan pembangunan, tol ini memakan waktu sekitar 2 tahun 3 bulan yang kemudian diresmikan pada November 2019. Total investasi yang dihabiskan pada tol ini mencapai Rp21,95 triliun. Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk tol ini memang terdengar fantastis, namun masih dalam taraf wajar. Hal ini disebabkan sebagian besar dari wilayah tol yang dibangun merupakan tanah rawa bertekstur lunak. Makanya, proses pembangunan tol ini wajib melakukan penimbunan untuk menguatkan pondasi. Penimbunan yang dilakukan juga jelas tidak mudah, sebab tiap kali timbunan setebal 3 meter diturunkan, maka tanah akan mendorong pondasi tersebut sekitar 80 cm. Jadi proses penimbunan dilakukan terus-menerus secara berulang kali hingga tanah layak menjadi pondasi tol. Dari 4 tol yang udah kita bahas tadi, seluruhnya cuma punya panjang lebih dari 100 km dan tidak ada yang menyentuh 200 km kan? Nah, dalam bagian rencana pemerintah nanti bakal ada yang namanya Tol Getaci atau Gede Bage Tasikmalaya Cilacap yang panjangnya mencapai 206,65 km. Tol ini bakal menyambung beragam kota besar, mulai dari Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Banjar, hingga Cilacap. Dari targetnya, tol ini bakal mampu menampung kendaraan mencapai 10.800 unit dalam sehari. Jika ditanya kapan selesai, tol Getaci diwajibkan selesai oleh pemerintah pada kuartal 1 tahun 2024 atau di antara bulan Januari hingga Maret. Nah, ada yang menarik nih dari pembangunan tol Getaci ini yaitu jumlah uang yang dikeluarkan pemerintah untuk pembebasan lahan. Seperti yang kita tahu, pembebasan lahan di Indonesia itu selalu bisa buat orang kaya raya dengan instan. Untuk total Getaci ya, ganti ruginya tuh gak main-main loh. Untuk 1 meter persegi tanah dihargai mulai dari Rp450.000 hingga Rp2,8 juta. Wah, yang punya tanah berhektar-hektar langsung jadi sultan kampung kalau gini. Persoalan pembayaran pada April 2023 kemarin, ganti rugi lahan udah dibayarkan pada tahap 3. Jadi yang duitnya belum diganti harus selo-selo aja nunggu giliran. Oke deh Pop Gengs, itu tadi video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.